Saya mau kasih contoh umum dulu. Akibat perbedaan kepentingan pribadi, lepas pribadi, dan kepentingan kelompok menyebabkan konflik. Saya kasih contoh yang umum dulu. Misalkan Bapak Ibu perbedaan dalam hal masalah pemanfaatan hutan. Biasanya ada kelompok tokoh masyarakat menganggap hutan itu sebagai kekayaan budaya. Maka mereka anti, melarang keras orang menebang hutan secara massal. Karena dianggap itu merusak budaya, bahkan ada hubungannya nanti dengan masalah keyakinan. Tapi berbeda Bapak Ibu dengan pandangan sebagian petani. Pohon-pohon itu begitu penting diratakan, ditebang. Supaya apa? Bisa menciptakan lahan baru untuk bercocok tanam. Berbeda lagi dengan pandangan para pengusaha kayu. Bagi mereka, ya, hutan itu, pohon-pohon yang ada di hutan itu perlu ditebang supaya bisa dijual untuk menghasilkan uang sebanyak-banyaknya. Sedangkan bagi pencinta lingkungan, mereka juga punya pandangan yang berbeda lagi. Bahwa bagi mereka hutan itu adalah bagian dari kehidupan, maka perlu dilestarikan, dijaga alias jangan ditebang. Kita lihat di sini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada 4 perbedaan pandangan loh. Ini baru satu konteks persoalan, yaitu tentang pemanfaatan hutan. Sudah langsung muncul 4 perbedaan pandangan ya atau pemikiran. Dan ini kalau tidak dicari jalan tengah, atau kalau tidak dicari titik kesamaan, apa yang terjadi? Perbedaan pandangan ini akan melahirkan konflik. Dan itu sudah terjadi kok di Republik ini. Pemerintah misalkan mau buka satu pertambangan di suatu daerah, seringkali juga mengalami penolakan dari masyarakat sekitar. Pengusaha mau membuat satu bisnis di suatu daerah tertentu, itu juga banyak ditentang oleh para masyarakat, bahkan juga pecinta alam. Saya mau kasih contoh yang lebih konkret di dalam dunia pelayanan. Jemaat-jemaat yang datang ke gereja kita, Bapak Ibu, satu kepala. Satu jemaat, satu kepala. Itu minimal mereka punya ya perbedaan kepentingan, perbedaan motivasi, memiliki motivasi dan tujuan yang berbeda datang ke gereja. Satu setiap jemaat memiliki kepentingan, tujuan, motivasi datang ke gereja berbeda-beda. Kalau kita punya jemaat 100 orang, maka sudah pasti minimal sebanyak 100 orang itulah perbedaan, muncul perbedaan tujuan, motivasi mereka datang ke gereja. Maka waktu kita khotbah, respon jemaat kita, cara penerimaan jemaat kita terhadap khotbah yang kita sampaikan juga penuh dengan perbedaan. Yang satu jemaat hanya datang ke gereja mau melihat apa jenis pakaian yang dipakai oleh Bapak Ibu Pendeta hari ini. Jemaat yang lain hanya akan mau mengintip. Kira-kira Bapak Ibu Pendeta salah ngomong apa nanti. Jemaat yang lainnya juga datang ke gereja. Hanya mau mencari. Kira-kira nanti Pak Pendeta ini khotbahnya bermutu atau tidak. Dan masih akan banyak lagi perbedaan-perbedaan. Kepentingan, tujuan, motivasi dari setiap orang yang kita layani. Pertanyaannya bagaimana kita menyelesaikan konflik yang begitu besar peluangnya muncul karena berbagai perbedaan, pandangan, motivasi, dan tujuan di dalam diri pribadi-pribadi dan bahkan juga kelompok-kelompok atau komunitas-komunitas. Saya kasih contoh dulu perbedaan-perbedaan di dalam kelompok. Contoh, masih dalam satu gereja.
Ada kelompok kaum sekolah minggu, remaja, pemuda, orang dewasa, lansia, kaum ibu-ibu, kaum bapak-bapak. Ini juga punya perbedaan kepentingan, Bapak Ibu. Mereka juga punya perbedaan tujuan dan motivasi. Untuk apa mereka hadir di dalam kelompok-kelompok itu? Ya kalau kita pendeta, hamba Tuhan tidak bisa mengkolaborasikan majemuknya perbedaan kepentingan dan tujuan, baik secara personal, baik secara kelompok-kelompok tadi, bubarlah itu gereja itu. Saya mau kasih contoh yang lebih konkret lagi, lebih detail. Kita suami dan istri udah disatukan oleh Tuhan. Usia pernikahan kita mungkin sudah puluhan tahun. Juga masih seringkali terjadi perbedaan kepentingan di dalam pikiran suami dan istri. Si suaminya maunya ke kanan, istrinya maunya ke kiri. Jadi kalau ini suami istri tidak bisa memadukan perbedaan-perbedaan tujuan dan kepentingan tadi, hancurlah itu rumah tangga. Untuk itulah Ibrani pasal 10 ayat 24 mengingatkan kita dalam menyelesaikan konflik akibat dari perbedaan-perbedaan kepentingan dan tujuan dan motivasi ini. Dengan mengatakan, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Saling memperhatikan. Bagaimana caranya supaya tujuan, kepentingan, motivasi suami dan istri sama? Cari titik kesamaannya. Satukan perbedaan-perbedaan tadi. Dengan cara apa? Cari titik temu. Kalau tujuan suami lebih menjawab kebutuhan keluarga, ayo istri dukung. Tapi kalau misalkan apa yang dipikirkan oleh suami itu tidak lebih mendukung kebutuhan keluarga, tapi usul dari istri yang lebih mendukung kepentingan bersama keluarga, tidak salah juga suami mendukung usul dari istri. Saya kasih contoh Bapak Ibu. Hari ini kami sedang melayani satu keluarga, pengusaha. Tiap minggu istrinya berkeluh kesah terus dengan mengatakan, Pak Tony, saya susah sekali satu pemahaman, satu pemikiran, satu kepentingan dengan suami saya. Saya bilang, kenapa? Suami saya ini, Pak, maunya, fokusnya, tujuannya dirinya sendiri. Contoh konkret apa saya bilang? Suami saya ini orangnya hedon, Pak. Konsumerisme. Dia selalu mau membeli sesuatu itu hanya untuk menjawab egonya, kepentingannya. Misalnya, waktu dia lihat orang lain punya mobil baru, nah itu suami saya nggak tenang, Pak. Maka dia akan paksa saya, dorong-dorong saya, ajak saya, bagaimanapun caranya, entah ngutang ke bank atau gimana pun prosedurnya, kita harus beli mobil yang lebih bagus dari punya tetangga. Gitu mindset suami. Dan suaminya tidak pernah tahu menang. Uang mereka ada atau tidak, dan juga suaminya tidak tahu menang. Berapa juta cicilan mereka tiap bulan. Dan juga suaminya tidak tahu menang. Berapa uang yang harus dikeluarkan untuk kebutuhan uang kuliah anaknya. Tapi yang suaminya tahu, segala sesuatu yang dia minta harus terjadi. Memang suaminya bekerja juga. Tapi saya katakan sama istrinya, kamu harus tetap mengarahkan, mengingatkan, bahkan saya bilang kamu harus tetap menjadi rem yang vakum
untuk suamimu. Karena saya lihat cenderungnya suamimu itu bukan didasari oleh kepentingan bersama dalam meminta sesuatu yang dia minta sama kamu saja. Tapi Pak Pendeta, kami akhirnya jadi sering konflik. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Semakin sering kita konflik, sebenarnya itu bisa juga menjadi sebuah alat yang dipakai Tuhan. Untuk apa? Menyadarkan pasangan kita itu bahwa apa yang dia minta bukanlah sesuatu hal yang benar gitu. Jadi jangan kamu turutin. Sama suaminya saya katakan, hei bapak-bapak, saya bilang, jadilah menjadi seorang pemimpin yang mengayomi dan melindungi. Jadilah menjadi seorang pemimpin yang memperhatikan kebutuhan bersama, bukan kebutuhan diri sendiri, bukan keinginan diri sendiri. Sampai saya kasih analogi. Anak kecil hanya taunya meminta dan menuntut, tapi dia tidak pernah mau tahu dari mana asal atau sumber daripada apa yang dia minta. Itulah contoh buat suami yang hanya mau bisa menuntut. Dan jangan kita merendahkan diri kita. Lebih rendah dan lebih rendah lagi. Di bawah harga diri seorang anak kecil. Jadilah suami yang memimpin. Ini perlu buat kita Bapak Ibu. Karena kadang-kadang yang saya katakan tadi usianya sudah umur juga. Karena kadang-kadang kita udah banyak umur, bahkan sudah bau tanah umur kita. Tapi pola pikir nggak berubah. Selalu kepentingan sendiri yang diprioritaskan. Pak, dia masih punya cicilan di bank 20 juta tiap bulan. Dia lupa, dia masih punya hutang di mana-mana. Nih, mindset harus diubah. Karena perbedaan kepentingan ini bisa merusak